شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat berbimbing dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan umat manusia revolusioner terbaik dunia yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya saya di sini sudah menyampaikan sedikit tutur yang berjudul kesabaran. Ibu-ibu jamaah yasinan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, dalam Islam sabar berasal dari bahasa Arab yang artinya itu menahan. Dari makna tersebut dapat kita pahami bahwa sabar adalah sikap yang tahan lama, tahan batin dan tak mudah hancur. Dengan kata lain, sabar dapat diartikan sebagai sikap yang tidak lemah dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap ujian yang telah menghadapkan. Untuk bisa bersabar dibutuhkan kelapangan hati dan ketabahan. Kedua hal ini tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dilewati untuk kita berada di jalan Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kesabaran dan keimanan sangat berkaitan erat ibarat kepala dan tubuh. Jika kepala manusia sudah tidak tiada, maka tubuhnya tidak akan berfungsi. Demikian pula apabila kesabaran hilang, maka iman pun akan ikut hilang. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang bersabar sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negaramu dan bertakwa kepada Allah supaya kamu beruntung. Dari ayat di atas, sifat sabar adalah sifat yang harus kita miliki dan diri kita menunjukkan pada 3 macam sabar yang harus kita miliki. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, yaitu sabar dalam menjalankan kewajibannya, sedekahnya dan dalam membina hubungan baik dengan semua umat. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, yaitu sabar dalam menjauhi maksiat hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti ghibah, berkata kasar dan lain sebagainya. Yang ketiga, sabar menerima takdir Allah, yaitu sabar ketika diberi ujian oleh Allah. Seringkali kita menyangkal setiap hal yang telah Allah gariskan namun tidak sesuai dengan yang kita ingatkan, padahal musibah dan ketidaknyamanan hidup sesungguhnya diturunkan untuk menguji kesabaran hambanya. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Karena hal itu kita harus siap untuk sabar dalam menghadapi berbagai keadaan. Ada beberapa kiat yang bisa dilakukan agar kita tetap bersabar dalam berbagai keadaan. Yang pertama, niat karena Allah, sebab segala sesuatu yang diniatkan karena Allah maka akan mendapatkan ridhonya dan di hadapan kita akan diberi kemudahan, kelancaran dan ketentuannya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah membaca dan memahami Al-Quran dengan melakukan makna membuat kita lebih mengerti bahwa apa yang terjadi di kehidupan kita adalah atas kehendak Allah, sehingga bisa lebih menerima dan bersabar atas segala yang kita peroleh dan harus. Yang ketiga, mengambil hikmah.
Banyak hikmah tersembunyi dari setiap yang kita alami, maka kita disarankan untuk tidak banyak mengeluh, tidak banyak mengeluh, tetap berurusan kepada Allah, tetap meyakini kita bisa melewati segalanya. Dengan izin Allah, berharap iman kita bertambah dan akan diganti dengan yang lebih baik. Karena sesungguhnya Allah tidak akan memberi ujian melampaui apa yang kita mampu sebagaimana manusia. Seperti yang disebutkan dari potongan ayat Surat Al-Baqarah ayat 28 yang artinya Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Kehidupan yang dijalani dengan sabar maka akan mendapatkan hasil yang baik, menjadi penguat hati yang utama, dan sabar kita bisa menjadi hamba yang tertib dan selalu dalam bimbingan Allah. Dengan sabar kita bisa menjadi hamba yang berhasil, maka bersabarlah karena dengan sabar kita termasuk dalam hamba yang mulia dalam pendapatan Allah. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.